teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama Ivan Pianis, sang engineer Cubase yang paling top, paling mantap, nomor 1 hanya di Ivan Studio. Dan salam berkarya aja dulu. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mereview atau ini first impression lagi-lagi tentang plugin EQ. Dan ini ramai sekali menjadi perbincangan, terutama di subscriber Ivan Pianis ataupun di grup berkarya aja dulu gitu ya. Nah, di sini banyak sekali yang menanyakan, yang request buat konten tentang siapa? EQ. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang Gullfoss, kita sudah membahas tentang EQ yang smart, EQ yang cerdas. Nah, buat kalian yang belum nonton, kalian bisa tonton videonya yang baru aja upload kemarin, itu tentang EQ Gullfoss. Nah, di sini ini ada EQ yang tidak kalah cerdasnya juga, tidak kalah pintarnya, tidak kalah kehebatannya juga teman-teman, yaitu adalah Shoot 2. Nah, jadi bukan Shooty 2 ternyata teman-teman, cara bacanya itu bukan Shooty 2 tapi adalah Shoot 2. Nah, gitu, aku nonton videonya tadi teman-teman. Oh, ternyata cara bacanya begitu, Shoot 2. Nah, aku tadinya bacanya itu Shooty 2 gitu. Shooty. Nah, gitu lah teman-teman ya. Ini dia, mungkin kalian yang beberapa terakhir ini request. Nah, kalian sudah familiar sekali dengan gambar EQ ini teman-teman. Nah, ini adalah gambar pluginnya, atau ini adalah wujud dari pluginnya ya, seperti ini gitu teman-teman. Dan mungkin kalian juga yang tidak tahu tentang Shoot 2 ini, kalian sudah familiar atau sering banget lewat ini plugin EQ, banyak dipakai oleh engineer gitu. Nah, sekarang aku baru berkesempatan untuk mencoba gitu ya, untuk mencoba di sini. Nah, seperti kemarin teman-teman, mari kita bedah bersama. Karena aku belum pernah pakai sama sekali. Jadi ini benar-benar first impression. Aku berusaha menunjukkan ke kalian bagaimana kegunaannya, bagaimana fungsinya, dan siapa dia sebenarnya gitu. Nah, biar tidak salah, maka seperti biasa kita akan baca-baca dulu di websitenya teman-teman. Nah, di sini kalau kita baca, Shoot 2 itu adalah sebuah EQ teman-teman. Nah, tapi dia mempunyai spesifik function. Spesifik function yaitu adalah di sini. Poin-poinnya ada 4. Yang pertama adalah remove harshness from any sound source. Jadi harshness. Nah, teman-teman, di sini harsh, frekuensi harsh yang kita sering sebut kalau instrumen, misalkan gitar distorsi atau simbal atau string, itu banyak sekali mengeluarkan frekuensi harsh. Nah, dia bisa, si EQ ini, Shooty 2 ini, nah ini bisa mengendalikan harsh. Itu yang pertama teman-teman. Kemudian yang kedua, manage sibilance in vocal and dialogue transparently. Ya, jadi untuk vokal sendiri sama sebenarnya, hanya beda sebutan aja teman. Kalau di instrumen itu kan harsh, kita menyebutnya harsh. Tapi kalau di vokal sendiri atau sebuah suara manusia itu disebutnya sibilance. Sibilance itu apa? Sibilance itu kayak nah itu teman-teman, C, S, T, J, C. Nah, itulah yang tajam-tajam seperti itu dinamakan sibilance. Atau biasanya kita bisa menyikatnya atau membereskannya itu dengan deesser, ya kan? Biasanya kita mengatasi sibilance itu dengan deesser. Tapi di Shooty 2 ini atau Shoot 2 ini bisa memanage sibilance. Kemudian yang ketiga adalah treat tonal balance. Nah, jadi untuk tonality, wah ini teman-teman yang penting teman-teman, ini tonality dari sebuah audio kita itu bisa teratasi atau bisa di-manage secara luar biasa oleh si Shoot 2 ini teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah clear moodiness atau mid frekuensi. Moodiness itu suara boxy ke bawah teman-teman, jadi ya moody. Jadi audio kita itu tidak akan moody lagi. Kemudian yang kedua adalah boominess. Boominess itu adalah low frekuensi teman-teman, jadi dia bisa mengatasi boominess.
membersihkan buminess jadi tidak rumble, tidak ngegulung. Nah, bahasanya gitu. Biasanya kita menyebutnya flow-nya ngegulung. Nah, itu bahasa audionya itu atau bahasa baratnya sana itu adalah buminess, teman-teman gitu. Dan proximity effect. Nah, atau apa ya? Efek yang proximity itu apa sih? Kedekatan. Apa ya? Gimana ya menjelaskannya? Ya, efek-efek yang mengganggu lah gitu. Nah, itu teman-teman. Efek-efek yang mengganggu itu bisa dibersihkan oleh si SOOT2 ini. Produknya dari OWEC Sound. Ini ya, gimana bacanya? OWEC kan? OWEC gitu ya. Nah, itulah dia teman-teman. Ini perkenalan tentang si SOOT ini teman-teman. SOOT2 is a dynamic resonance suppressor. Jadi dia adalah penekan dinamika dari sebuah resonansi. Resonans itu frekuensi, teman-teman ya. Nih gambarnya. Jadi resonans itu adalah si frekuensinya itu. Jadi seperti dynamic EQ lah, gampangannya seperti itu, teman-teman. Jadi dia cara kerjanya adalah mereduksi frekuensi-frekuensi yang akan kita atur nantinya, atau dia akan memproses supaya terjadi dynamic EQ di situ. Sebenarnya fungsinya secara gampang tuh itu, teman-teman. Dari yang aku baca di sini ya, teman-teman. Nah, buat kalian yang mau lebih jelas lagi, silahkan kalian cek websitenya langsung di OWEC Sound ini. Jadi jangan tanya-tanya lagi dapatnya di mana, di sini. Nah, gitu ya. Kalian bisa beli langsung seharga $209. Atau kalian bisa trialnya itu selama berapa tadi ya? 14 hari teman-teman, kalau nggak salah. Ya, sekitar itulah pokoknya 14 hari trial. Nah, kalian bisa coba-coba dulu, meyakinkan dulu untuk sebelum membelinya gitu, teman-teman. Karena ini cukup mahal ya, teman-teman. $200 tuh berarti sekitar 3 jutaan lebih ya, teman-teman. Nah, itu hanya untuk sebuah EQ. Nah, tapi ini bukan hanya sebuah EQ, teman-teman. Ini adalah plugin yang sangat-sangat ajaib, sama seperti Gullfoss kemarin. Nah, itu perkenalan kita ya tentang SOOT2. Nah, sekarang kita mau praktekkan bagaimana cara kerja dari si SOOT2 ini, teman-teman. Jadi, yang tadi aku bilang, kerja utamanya dia adalah sebagai dynamic EQ. Dah, gampangannya kayak gitu aja ya, teman-teman. Dynamic EQ. Dia bisa sebagai de-esser, dia sebagai untuk dynamic buminess, dia bisa sebagai dynamic dari moodiness. Jadi frekuensi ini bisa kita pindah-pindah. Nah, kalau kita taruhnya di high frekuensi ya berarti dia berfungsi atau bekerja sebagai de-esser, atau dia harness tadi untuk menghilangkan frekuensi harsh. Kalau kita taruh dia di frekuensi low, ya dia akan mereduksi buminess gitu. Intinya sesimpel itu aja, teman-teman. Nah, sekarang kita mau pasang dia di vokal. Ini ada satu vokal contohnya. Kau ya. yang takkan mengerti. Nah, dia itu akan kelihatan ya, teman-teman. Langsung cara kerjanya dia adalah langsung mereduksi di bagian yang kita tempatkan frekuensinya. Kau yang takkan mengerti. Nah, itu teman-teman. Cara kerjanya itu seperti itu sebenarnya. Nah, ini ada knob sharpness. Nah, ini ya sama seperti di kamera ya. Sharpness itu adalah seberapa detail frekuensinya atau seberapa luas frekuensinya, bandwidthnya. Nih, teman-teman. Nah, semakin sharpness-nya besar, maka bandwidthnya semakin kecil-kecil tapi banyak. Ya, semakin kecil sharpness-nya, maka bandwidthnya semakin lebar. Kau yang takkan mengerti. Wah, jadi langsung satu gelombang gini, teman-teman. Nah, ini jadi kecil-kecil. Hatiku ini masih menginginkan kau di sini. Selectivity. Oke, selectivity itu ya menyeleksi ya, teman-teman. Akan seberapa banyak yang diseleksi. Nah, seperti itu. Kau yang takkan mengerti. Semakin selectivity-nya kita kurangi, maka yang diseleksi ya semakin sedikit gitu. Kalau kita pentokin, maka semakin banyak. Kau yang takkan mengerti.
ini aku taruh di sini berarti dia sebagai deesser teman-teman, karena frekuensi ini frekuensi berapa nih, sekitar 4000 sampai 6000-an itu akan di dynamic, akan terkompresi gitu. Kau yang takkan mengerti. Selayaknya dynamic processor yang lainnya teman-teman, seperti kompresor atau dynamic EQ, di sini juga disediakan attack dan release-nya. Jadi seberapa cepat dia bekerja dan seberapa lama dia bekerja kita bisa atur juga. Kau yang takkan mengerti. Nah, jadi ya persis lah kayak kompresor teman-teman. Persis cara kerjanya dia itu mendynamic kompresor. Nah, tapi dia EQ, jadi kita bisa menyebutnya dia sebagai dynamic EQ. Kemudian di sini ada hard dan soft. Ya, ini berarti kerjanya mau yang soft atau yang hard. Sama seperti rasio pada kompresor. Jadi mirip teman-teman ya. Kau yang takkan mengerti. Oh, ini depth-nya atau seberapa, ini berarti threshold-nya teman-teman. Depth ini adalah threshold-nya. Kau yang takkan Seberapa jauh dia akan direduksi. Kau yang takkan mengerti. Nah, ini mati. Kita buka sedikit-sedikit. Nah, ini mentok. Akan semakin banyak yang terpotong frekuensinya. Kau yang takkan mengerti. Ini adalah threshold teman-teman, knob yang besar ini. Kemudian di sini ada balance. Kau yang takkan mengerti. Balance di sini itu panning kah? Oh iya. Kau yang takkan mengerti. Oke, ini adalah panning teman-teman. Balance di sini itu panning. Jadi mau bekerja sebelah kanan toh atau sebelah kiri toh atau dua-duanya. Gitu. Kalau untuk yang audionya stereo misalkan gitu ya. Kau yang takkan mengerti. Nah, ini bisa kita link juga. Untuk LR-nya kita bisa link. Atau kita keren. Kau yang takkan mengerti. Dia bisa mode mid side juga teman-teman nih. Ini bisa digedein kok. Nah, kan. Nah, ini dia bisa mode mid side teman-teman. Nih. Jadi ini ya EQ lah teman-teman gitu ya. Ini adalah dynamic EQ. Dia itu dynamic EQ seperti Prohi 3, Fab filter, persis seperti itu. Cara kerjanya seperti itu teman-teman. Mid side, left right. Jadi semua mode bisa teman-teman. Kemudian ini frekuensinya juga, bandwidthnya kita bisa atur-atur sesuka kita. Kau yang takkan mengerti. Nah, sekarang itu kan kalau di vokal. Nah, sekarang kita mau coba ya teman-teman di gitar misalkan. Coba di sini. Nah, kita mau coba dia di gitar teman-teman. Kan tadi untuk si balance. Nah, sekarang berarti untuk harshness-nya. Untuk harsh. Oke teman-teman, keren sih. Ini off, ini on, off, on. Jadi gitarnya, distorsinya itu lebih clear, harshnya lebih terjaga, tapi
tone-nya. Nah, tadi yang dia bilang tonalitinya, tone-nya itu tetap terjaga, teman-teman. Jadi tidak merubah karakter. Keren sih teman-teman. Ini adalah plugin Dynamic EQ. Aku bisa menyebutnya begitu saja biar gampang kita sama-sama memahaminya teman-teman. Dan ini adalah salah satu Dynamic EQ yang sangat-sangat powerful, sangat-sangat keren. Jadi kalian bisa coba, kalian sudah tidak penasaran lagi ya tentang SUT2 ini atau SUTI 2 ini. Kalian yang sering banget menanyakan ini, cara kerjanya seperti itu, sama dengan FabFilter Pro Hi. Kita bisa mid-side, kita bisa LR, kita bisa Dynamic EQ dimanapun posisinya. Kalau di high ya dia sebagai harshness atau sebagai sibilance, de-esser. Kalau di low ya dia untuk rumblingnya dan lain sebagainya. Kayak gitu teman-teman. Jadi ya cukup oke lah, cukup menarik ini, dan ini cukup ringan, cukup kecil teman-teman. Jadi nah memang harganya cukup mahal juga gitu. Jadi mungkin kalian bisa coba trialnya dulu, nanti kalau sudah mantep kalian baru bisa membelinya gitu. Tapi nanti kedepannya aku akan update lagi, atau di setiap live streaming nanti aku akan coba lagi untuk menggunakan plugin SUTI ini teman-teman. Jadi kita mempelajarinya perlahan-perlahan, siapa tahu nanti dia juga bisa menjadi salah satu senjata andalan di Ivan Studio lagi gitu kan ya. Oke teman-teman, jadi segitu aja video first impressionku tentang SUT2 yang ramai sekali menjadi perbincangan dari teman-teman semua. Sekarang sudah terjawab, tidak usah penasaran lagi. Buat kalian yang mau coba, langsung aja karena ada trialnya selama 2 minggu. Jadi aman teman-teman, nggak usah langsung beli gitu, atau jangan cari cracknya dulu deh gitu. Kalian cobain dulu versi trialnya. Kalau memang kalian mantep, kalian bisa beli, kalian mau beli silahkan beli. Kalau kalian nggak mau beli, baru cari cracknya kan gitu. Kalian nikmati dulu trialnya selama 14 hari gitu kan. Jadi kalian bisa menikmati fitur-fiturnya secara lengkap. Oke teman-teman, segitu aja untuk video kali ini. Coba komen-komen di bawah untuk kalian yang mungkin ada kritik dan masukan, ataupun kalian ada request tentang plugin apa lagi yang harus kita bahas. Pasti kita akan buatkan videonya. Oke teman-teman, salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. God bless you teman-teman. Bye-bye.